Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Jumpa lagi dengan saya, Ganang Setiopo. Kali ini saya membuat video pada siang hari ya teman-teman ya. Ini adalah lokasi gubuk kakek saya yang kemarin itu diteror ini. Sampai saat ini itu belum pergi ya si yang neror kakek saya ini. Sampai nenek saya pun merasa resah. Akhirnya saya siang-siang datang ke sini mau lihat lokasi-lokasinya sekalian. Nanti kalau belum pergi juga, insya Allah nanti malam saya mau buat videonya di sini ya, explore di sini ya teman-teman ya. Oh ya, menjawab dari pertanyaan dari teman-teman semua. Banyak yang bertanya tentang Bang, bagaimana cara mengunci penampakan? Bang, bagaimana cara mendapatkan penampakan? Oke ya teman-teman ya, pertanyaan itu sering kerap muncul, makanya saya akan menjawab satu persatu ya. Ya intinya yang inti saja. Di sini saya tidak bertujuan untuk menggurui. Saya hanya untuk berbagi ilmu ke teman-teman semua ya. Barang siapa tahu nanti bisa teman-teman amalkan di rumah sendiri atau dimanapun ya. Karena saya bukan pamer atau bukan gimana-mana ya. Karena saya cuma ingin berbagi saja ya. Juga video-video dari saya tidak bermaksud untuk melecehkan pihak manapun atau membodohi pihak manapun ya. Karena video saya buat dengan cara saya sendiri, dengan saya diberi fadilah sama Allah ya, seperti itulah saya cara menyampaikannya ya teman-teman. Saya juga tidak menuntut kepercayaan dari siapapun, karena kalau saya bilang video saya ini hanya 100% real, nanti banyak haters. Jadi saya golongkan video saya, posisikan ke hiburan saja, mungkin biar lebih ke tengah-tengah saja ya teman-teman. Seperti itu ya. Karena penampakan makhluk tak kasat mata itu setiap desa, setiap daerah, setiap tempat itu berbeda-beda teman-teman ya. Ada yang berekspektasi tentang penampakan nggak bisa dipegang, ada juga yang berekspektasi tentang penampakan itu ngambang juga ada yang berpikiran juga penampakan nggak bisa tertangkap kamera juga ada teman-teman ya. Jadi untuk meyakinkan dan menyatukan pola pikir 1 juta kepala itu sangat luar biasa susah ya. Jadi saya golongkan video saya ke hiburan saja, biar nanti kita ke tengah-tengah. Oke ya, langsung ke pembahasan utama saja. Biasa ya, Bang, pertanyaan yang sering kerap, Bang, kenapa saya explore ke tempat-tempat nggak dapat penampakan, Bang? Gini ya teman-teman ya, penampakan itu muncul itu nggak sembarang ke sembarang orang. Contohnya saya dulu waktu masih belajar ya, lihat video saya yang di bawah-bawah itu sangat takut luar biasa. Penampakan itu datang pada tempat yang lembab, terus gelap, juga jarang oleh dimasuki manusia ya. Itu juga tempat-tempat biasanya kan orang udah tahu ini angker gitu ya teman-teman ya. Makanya jangan harap mendapatkan penampakan kalau cuma di belakang rumah teman-teman. Saya kadang berjalannya itu sangat jauh ya. Kadang kalau udah rezeki deket pun dapat teman-teman. Seperti itu teman-teman. Jadi yang menganggap video saya adalah hoax silahkan monggo kerso. Yang menganggap video saya suka dan terhibur, saya ucapkan terima kasih ya.
Seperti itu ya teman-teman. Oke ya, saya yang biasa saya lakukan kalau waktu penelusuran itu teman-teman ya. Yang pertama, saya dari rumah itu selalu perut keadaan kenyang teman-teman, atau nggak lapar lah. Kalau kita lapar nanti kita down dulu kalau lihat sosoknya teman-teman. Karena saya punya cerita sedikit ya. Waktu dulu saya itu agak sombong ya. Saya nggak takut apa-apa. Tapi giliran saya datang bertemu langsung, dia itu bukan cuma mukanya yang jelek, bukan cuma tampangnya yang menakutkan. Dia itu punya energi yang membuat jantung kita itu berdebar kencang, sehingga kita itu gemeter dan rasa takut. Akhirnya kita yang kalah. Jadi sebelum kita melihat itu dulu, kita harus persiapkan dulu. Jangan sampai kita lengah sedikit pun. Karena kalau kita lengah, kita yang kalah ya. Kita bisa mual-mual, bisa kerasukan juga ini lutut terasa mau copot teman-teman. Siapkan dulu ya, kamera selalu nyala, atau kameranya nyalakan kalau udah ada penampakan saja biar nggak durasinya nggak lama. Jadi kita udah melihat dia berdiri tepat ya, langsung kita nyalakan kamera ya. Langkah yang pertama biasanya biar dia nggak langsung hilang, saya kunci. Oke, saya bagikan kuncinya ke teman-teman ya. Kunci yang biasa saya baca itu adalah surat Al-Isra ya teman-teman ya. Itu ayat ke-50. Itu biasanya saya baca sebanyak 3 kali. Terus saya sambung dengan surat Al-Furqan, itu ayat 23. Dan jangan lupa basmalah dulu membacanya ya. Begitu ada penampakan langsung kita deketin. Biasanya dia langsung menghilang, tapi kita langsung kunci saja. Bacakan 3 kali, lanjut surat Al-Furqan ya, ayat 23. Ingat-ingat itu teman-teman. Surat Al-Isra ayat 50 sebanyak 3 kali, dan surat Al-Furqan ayat 23 itu disambung ya. Mungkin bagi anak-anak pondok sudah nggak iseng lagi dengan ini ya, karena dulu waktu mondok itu penampakan itu buat mainannya, mungkin anak-anak pondok udah paham semua tentang ini. Jadinya ya saya hanya berbagi ke yang belum tahu saja, siapa tahu bisa bermanfaat ya. Bagi yang sudah tahu, mohon koreksinya buat saya. Selanjutnya, kalau kita sudah melihat dengan jelas, itu paling lama itu 10 menit lah. Jangan lama-lama, kasihan. Karena dia masuk ke hukum kita itu, masuk ke dunia kita itu sama saja kita menyelam di air teman-teman. Jadi sehebat-hebatnya kita kalau di air itu nggak ada apa-apanya ya. Paling lama berapa menit sih kita tenggelam di air. Begitu juga dia masuk ke alam kita, kena hukum kita. Jadinya dia mau hebat kalau udah padat, bahkan dipukul, bahkan dicekek pun ada hadisnya itu. Jadi banyak yang tanya, kata mana ada penampakan bisa dipegang, coba ngajinya di lebih dalam lagi. Jadi enggak apa namanya ya, penampakan makhluk halus, coba ngajinya cari-cari hadis lagi lah. Seperti itu teman-teman ya. Begitu kita kunci, dia cuma gerak-gerak, nggak ngapa-ngapain, mungkin dia cuma meludah atau ngapain lah, cuma itu. Selanjutnya kalau kita udah melihat jelas, kita udah puas ya, kita lanjut dengan lepas kuncinya surat Anas ya teman-teman. Surat Anas 3 kali, atau mungkin kepanjangan cukup sholawat Nabi atau Al-Ikhlas saja, itu sudah lepas. Yang penting semua itu atas ridho dari yang di atas ya. Seperti itu ya teman-teman. Semoga ilmu ini bermanfaat juga
juga saya tidak bertujuan untuk menggurui. Ya intinya saya hanya berbagi bagi yang belum tahu. Bila banyak kata yang saya ucapkan salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bagi para guru-guru saya, mohon maaf guru. Mungkin seperti itu saja penjelasan dari saya tentang explore saya. Kurang lebih seperti itulah teman-teman. Saya tidak punya basic apapun, saya tidak punya ilmu apapun ya. Saya hanya modal tanamkan dalam hati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan bertujuan untuk menghibur teman-teman semua. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin barangkali ada yang merasa cocok dengan yang saya sampaikan, bisa tinggalkan like-nya. Bagi yang mungkin beda pendapat dengan saya, silahkan dislike saja atau tinggalkan saja, nanti biar tidak ada kesalahpahaman ya, karena ilmu-ilmu seperti ini lain lubuk, lain pula isinya teman-teman. Jadi lain, mungkin bisa dikatakan lain guru, lain ajaran gitu. Itu semua hanya versi saya sendiri ya. Oke teman-teman ya, hormat saya Ganes Joko, salam misteri, tralala trilili skala kala.